Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ruyan Chen mengangkat tangannya dan bertanya, apakah Nanggong Yukin sudah kembali? Li Miaoxin berkata, Nanggong Yukin belum kembali, dan orang-orang dari Istana Jiwa Ilahi menjadi sangat cemas. Ruyan Chen menjadi kesal dan berkata, wanita sialan itu telah pergi selama 12 hari dan belum kembali. Ini benar-benar menjengkelkan. 3 hari kemudian, Nanggong Yukin kembali ke lembah dan memasuki gua miliknya. Pada saat ini, Nanggong Yukin penuh dengan semangat. Wajah dingin dan cantik miliknya mengungkapkan kebahagiaan. Jiangro bersama 3 orang lainnya berkata, gadis suci, kamu telah kembali. Kami sangat mengkhawatirkan dirimu. Nanggong Yukin tertawa dan berkata, kalian tidak perlu khawatir. Aku sudah kembali dengan selamat. Beberapa hari ini, aku hanya keluar untuk mencari udara segar. Melihat Nanggong Yukin, mereka berempat terkejut. Ini adalah pertama kalinya Nanggong Yukin tertawa selama bertahun-tahun. Mereka berempat memandang Nanggong Yukin yang dalam suasana hati yang baik. Hal itu membuat mereka sedikit ragu mengatakan situasi yang terjadi saat ini, yaitu kematian para murid Istana Jiwa Ilahi yang berada di gerbang jurang pemakaman dewa. Nanggong Yukin melihat ekspresi mereka berempat dan berkata, ada apa? Jiangro berkata, gadis suci, ada kabar buruk. Nanggong Yukin berkata, apa yang terjadi? Kalian cepatlah ke sini. Setelah mereka berempat memasuki gua, Jiangro menangis dan berkata, gadis suci, dalam waktu setengah bulan terakhir ini, aku menemukan bahwa token identitas 890 murid Istana Jiwa Ilahi telah rusak. Senyum di wajah Nanggong Yukin menghilang dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Begitu banyak orang yang mati. Katakan apa yang terjadi. Jiangro berkata dengan jujur, gadis suci, 423 orang termasuk Yuan Silang, Jia Kuang, dan lainnya yang menyergap di gerbang masuk jurang pemakaman dewa 12 hari yang lalu mati dalam waktu yang bersamaan. Kematian mereka tidak diketahui. Kemudian 467 orang lainnya juga mati secara beruntut. 12 hari yang lalu Tuan Muda Ruyan datang mencarimu. Tuan Muda Ruyan berkata bahwa setelah kamu kembali, dia ingin segera menemuimu. Mendengarkan hal itu, Nanggong Yukin sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak orang yang mati selama 3 bulan setelah uji coba dimulai. Baiklah, aku mengerti. Nanggong Yukin memandang Cao Xiong dan berkata, pergilah dan beritahu Ruyan Chen untuk menemuiku di sini. Baik gadis suci, Cao Xiong membungkuk dan segera pergi. Setelah beberapa saat, Cao Xiong kembali bersama Ruyan Chen. Ruyan Chen berkata, gadis suci, aku belum melihatmu selama setengah bulan. Aku sangat khawatir tentang keselamatanmu. Sekarang melihat kamu sudah kembali dengan selamat, aku merasa lega. Nanggong Yukin berkata, terima kasih Tuan Muda Ruyan. Mari kita bicarakan mengenai orang-orang kita yang telah mati baru-baru ini. Apakah kamu mengetahui sesuatu? Ruyan Chen berkata, 12 hari yang lalu, lebih dari 800 orang meninggal dalam waktu yang bersamaan. Menurut pendapatku, seharusnya mereka diserang oleh monster yang kuat saat ingin menyergap murid sekte suci Huangfu. Sekarang kita sudah tahu bahwa jurang pemakaman dewa sangatlah berbahaya.
Aku telah memerintahkan Cui Fan membawa beberapa orang menuju jurang pemakaman dewa untuk menyelidiki penyebab kematian lebih dari 800 orang. Menurut perhitungan waktu, besok Cui Fan akan sampai di jurang pemakaman dewa. Kita akan menunggu kabar dari Cui Fan selama beberapa hari. Setelah itu, kita akan mendiskusikan rencana jangka panjang. Setelah mendengarkan itu, Nanggung Yukin berkata, "Apa maksudnya rencana jangka panjang? Tuan Muda Ruyan, tempat ini hanya 150.000 mil jauhnya dari jurang pemakaman dewa dan hanya perlu 1 hari untuk menuju ke sana. Apakah kamu takut mati dan tidak ingin pergi ke sana?" Kata-kata Nanggung Yukin penuh dengan penghinaan. Setelah itu, Nanggung Yukin berjalan keluar dari gua. Jiangro bergegas berdiri di depan Nanggung Yukin dan berkata, "Gadis suci, kamu tidak boleh pergi ke sana." Nanggung Yukin berkata, "Kamu minggirlah." Jiangro berlutut di tanah dengan ketakutan dan berkata, "Gadis suci, sebelum uji coba dimulai, Kepala Sugeyu telah berkata supaya kamu tidak mengambil tindakan yang membahayakan nyawamu." Zhao Xiguang, Liu Danwen, dan Gao Xiong segera berlutut di samping Jiangro dan berkata, "Gadis suci, di masa depan, kamu akan menjadi kepala istana jiwa ilahi yang baru. Kepala Sugeyu memintamu untuk mengalahkan para murid sekte suci Huangfu dan tidak memintamu untuk memasuki jurang pemakaman dewa. Gadis suci, jurang pemakaman dewa sangatlah berbahaya. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Gadis suci, kamu dapat mendengarkan saran Tuan Muda Ruyan. Kamu tunggulah di sini selama beberapa hari." Mendengarkan hal itu, Nanggung Yukin menutup matanya dan menganggukkan kepalanya sedikit. Seperti yang dikatakan Jiangro, Nanggung Yukin sebagai gadis suci, cepat atau lambat, dia akan naik menjadi kepala istana jiwa ilahi yang baru. Bahkan jika ada harta peninggalan dewa di jurang pemakaman dewa, Sugei pasti tidak akan membiarkan Nanggung Yukin memasuki jurang pemakaman dewa. Nanggung Yukin bukan hanya gadis suci dari istana jiwa ilahi, tetapi juga putri dari dinasti suci Nanggong. Pada siang hari, prauro para murid divisi jiwa suci dan divisi jimat yang dipimpin oleh Huangfu Tingfeng dan Qin Xingyi menukik ke bawah ke arah jurang pemakaman dewa. 30 mil di belakang mereka ada Cui Fan yang mengendarai prauro dan membawa lebih dari 400 murid sekte abadi. Para murid sekte abadi berkata, "Kalian semut dari sekte suci Huangfu tidak akan bisa lari. Bahkan jika kalian masuk ke dalam jurang pemakaman dewa, kalian juga tetap akan mati." Pada saat ini, ketika Huangfu Tingfeng mengendarai prauro menuju gerbang masuk jurang pemakaman dewa, tiba-tiba sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya. "Saudara Huangfu, aku Tan Yun. Sekarang cepatlah kemari. Kemudian kita akan membunuh mereka semua bersama-sama." Huangfu Tingfeng yang mendengarkan suara itu lalu menghentikan prauro di depan gerbang jurang pemakaman dewa. 18 murid divisi jiwa suci menjadi ketakutan dan berkata, "Senior Tingfeng, mengapa kamu berhenti di sini? Senior Tingfeng, ayo kita pergi dari tempat ini." Huangfu Tingfeng menatap para murid divisi jiwa suci dan berkata, "Memasuki jurang pemakaman dewa, kita bisa mati. Jika melawan mereka, kita bisa membunuh beberapa musuh sebelum kita juga mati." Segera 10 murid divisi jimat berkata, "Senior Tingfeng, kami akan mengikutimu. Lebih baik mati dalam pertempuran daripada melarikan diri selamanya." Huangfu Tingfeng berkata, "Kalian akan jadi pahlawan dari sekte suci Huangfu. Ayo kita lawan para musuh." 18 murid divisi jiwa suci berkata, "Senior Tingfeng, apakah kamu gila? Musuh sangatlah kuat.
kita tidak bisa sedikit pun melakukan perlawanan. Salah satu murid divisi Jiwa Suci berkata, "Saudara-saudaraku, mari kita memasuki jurang pemakaman dewa dan pergi dari sini." 17 murid divisi Jiwa Suci lainnya bersiap-siap untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, Kenshinyi yang terluka parah menatap murid divisi Jiwa Suci dan berkata, "Aku memerintahkan kalian untuk bertarung bersama dengan murid divisi Jimat. Aku ingin kalian mendengarkan perintah saudara Huangfu. Kematian bukanlah apa-apa, tetapi jiwa pengecut kalian adalah sebuah aib." Salah satu murid divisi Jiwa Suci berkata, "Senior Kenshinyi, kepala divisi meminta kami untuk mematuhi perintahmu. Kepala divisi ingin kamu melindungi kami, bukan membuat kami mati. Lihat apa yang telah kamu perbuat. Di bawah kepemimpinanmu, murid divisi Jiwa Suci hanya tersisa sedikit. Saudara-saudaraku, ayo ikuti aku." Orang ini menginjak pedang terbang dan terbang menuju jurang pemakaman dewa. 17 orang lainnya menginjak pedang terbang dan melesat menuju jurang pemakaman dewa. Suezian menatap 18 murid divisi Jiwa Suci dan berkata, "Kakak ipar, apakah kita akan membunuh mereka atau tidak?" Mumengyi juga bertanya pada Tanyun mengenai hal itu. Tanyun berkata, "Aku juga ingin membunuh mereka." Tanyun memandang singa naga emas dan berkata, "Dato, cepat bunuh mereka dan jangan buat suara apapun." Singa naga emas mengangguk dan melesat mengikuti 18 murid divisi Jiwa Suci. Di gerbang jurang pemakaman dewa, Huangfu Tingfeng berkata, "Kalian ayo turun dari Prauro dan ikuti aku." 10 murid divisi Jimat turun dari Prauro sambil memegang pedang dan jimat. Tubuh mereka gemetar karena takut mati. Meskipun mereka takut mati, mereka tidak lari seperti para murid divisi Jiwa Suci. Di langit, Cui Fan menatap Huangfu Tingfeng dan murid divisi Jimat, lalu berkata, "Mengapa kalian tidak melarikan diri? Kalian berlututlah padaku. Jika tidak, jangan salahkan aku, karena aku akan berbuat kejam." Pada saat ini, lebih dari 400 murid Sekte Abadi berkata serempak, "Berlututlah pada kami." Huangfu Tingfeng berkata, "Aku menolak." Cui Fan berkata, "Karena kalian tidak mau berlutut, jangan salahkan kami, karena akan membunuh kalian. Semuanya, cepat serang murid Sekte Suci Huangfu." Lebih dari 400 murid Sekte Abadi memegang senjata dan melesat menuju Huangfu Tingfeng dan 10 orang lainnya. Tanyun berkata, "Xian, Mengyi, Jun Buping, dan San Guan ikuti aku." Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan melesat ke langit. Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng dan membuat para murid Sekte Abadi menjadi kaget. Salah satu murid Sekte Abadi berkata, "Senior Cui Fan, tolong kami." Setiap pukulan Tanyun membuat murid Sekte Abadi mati seketika. Huangfu Tingfeng menatap 10 murid divisi Jimat dan berkata, "Mengapa kalian hanya terdiam? Ayo ikuti aku dan bunuh musuh kita." 10 orang itu tiba-tiba menyadari bahwa Huangfu Tingfeng telah berdiskusi dengan Tanyun untuk memancing para murid Sekte Abadi dan membunuh mereka secara bersama-sama. Pada saat ini, Mumengyi, San Guan, Suezian, dan Jun Buping diselimuti oleh kekuatan spiritual dan melesat ke langit. Beberapa saat kemudian, 200 murid Sekte Abadi telah dibunuh oleh 4 orang itu.